Oke, kali ini kita membahas untuk KD pengetahuannya 3.4, yaitu tentang tata pencahayaan. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, kita dapat menerapkan metode tata pencahayaan. Jadi tata pencahayaan ini bisa dibuat untuk foto atau video. Jadi untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mampu mempraktekkan dari hasil-hasil tata pencahayaan, dipraktekkan langsung pada karya-karya untuk video dan fotografinya gitu. Khususnya untuk video, jadi penerapan tata pencahayaan itu sangat penting karena dapat membuat kesan dalam sebuah karya video itu menjadi kuat dan bisa berekspresi. Jadi perhatikan penjelasan saya berikut ini. Ini kita bahas tentang lighting. Jadi lighting itu apa sih? Lighting itu adalah pencahayaan yang untuk kebutuhan fotografi atau videografi. Jadi tanpa cahaya, fotografi dan videografi itu seperti nggak ada, tidak akan pernah ada. Jadi cahaya itu dapat membentuk karakter pada sebuah foto. Nah, dengan cahaya kita dapat menentukan sebuah foto itu baik atau tidak. Nah, proses pencahayaan itu terjadi dalam tubuh kamera yang disebut dengan proses exposure, sedangkan proses yang terjadi di luar tubuh kamera itu disebut lighting atau pencahayaan. Jadi untuk menghasilkan foto yang baik, jadi kita harus mempunyai sejumlah sinar yang cukup. Jika terlalu banyak sinar, foto itu akan terjadi jadi seperti overexposure. Nah, jika kekurangan cahaya, foto itu atau video itu jadi underexposure. Jadi porsi sinar yang diperlukan pada tiap jenis film atau video yang kita tentukan, itu ISO-nya harus ditentukan, mau dia tinggi ataupun rendah. Nah, sumber cahaya yang utama itu adalah matahari, dan bagaimana cahaya adalah tercermin pada sekitar kita. Jadi cara terbaik untuk mengatasi dengan jenis pencahayaan adalah waktu ketika melakukan aktivitas fotografi. Waktu berkaitan dengan arah, intensitas, dan warna yang dapat mempengaruhi hasil foto. Nah, di sini ada cahaya, komposisi, dan subjek. Nah, cahaya ini memberikan informasi tentang struktur bentuk objek yang akan difoto. Contohnya gambar yang ini. Jadi di sini dari cahaya matahari yang dapat membentuk struktur objek yang ada di sini, misal di presentasi ini. Nah, contohnya perbukitan ini. Jadi pencahaya itu membuat karakter gunung ini jadi lebih kuat karena sisi cahayanya datang dari arah sebelah kiri. Ya, jadi ada beberapa juga gunung yang tidak, atau perbukitan yang tidak terkena cahaya, makanya dia jadi warna abu-abu atau gelap. Jadi pencahayaan ini diatur dengan baik, akan mampu memperlihatkan hasil yang berbentuknya 2 dimensi, seakan menjadi 3 dimensi. Jadi walaupun satu shoot aja, tapi bisa membentuk 3 dimensi. Nah, cahaya dapat menambahkan mood atau rasa dalam sebuah karya fotografi. Nah, lalu dari pencahayaan ini kita akan menentukan kualitas dari gambar dengan perhitungan dan bentuk intensitas atau kekuatan cahaya itu sendiri. Yang pertama itu ada temperatur. Nah, temperatur itu ada 3, ada tungsten, fluorescent, sama daylight. Nah, jadi untuk tungsten itu untuk warna kuning, ya. Lalu untuk fluorescent itu untuk warna hijau, lalu untuk daylight itu warna biru. Nah, jadi sehingga untuk mendapati warna yang tepat, kita butuh konversi antara sumber cahaya dengan cahaya jenis bahan baku. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan filter conversion atau dengan teknik kamera menggunakan white balance. Nah, ini skema cahaya dan warnanya. Sebelah kirinya adalah shadow, tengahnya adalah midtones, kanannya adalah highlight. Jadi ini skema cahaya dan warna yang kita bisa setting untuk kebutuhan video atau foto yang kita ambil. Nah, aspek-aspek perhitungannya yang baik yaitu ada hue, saturation, sama brightness. Jadi hue itu adalah pendominasi dan sensasionalitas warna. Jadi antara warna merah, kuning, biru, warna normal yang diharapkan adalah netral dan aromatik. Lalu untuk saturation sendiri itu untuk kestabilan warna, jadi dari nilai pudar sehingga warnanya menjadi murni atau tepat
atau tepat dan tidak terlalu pudar. Nah, atau biasa disebut dengan chroma atau intensity dan purity. Lalu ada brightness. Nah, brightness ini bentuknya secara luas dan kualitas cahayanya yang diterima subjek. Nah, untuk pencahayaan karakter pencahayaan itu ada hard light. Nah, jadi hard light itu adalah intensitas cahaya yang keras dan cahaya yang lembutnya cukup tinggi karena cahaya yang jatuh menjadi fokus pada titik tertentu, maka hal ini memberikan dampak pada bagian bayangan. Nah, contoh hard light itu seperti ini. Nah, seperti di gambar ini. Jadi cahaya yang datang itu terlalu kuat, tapi dari beberapa sisi saja. Gitu. Jadi ada beberapa sudut yang terlihat gelap. Nah, seperti ini juga. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi cahaya datang dari arah jalanan di sebelah kiri dia. Jadi cahaya yang datang dari dalam itu tidak ruang yang ada di belakangnya atau di sebelah kanan itu tidak terkena cahaya. Jadi dia terlihat gelap. Oke, ini contoh untuk hard light. Lalu ada soft light. Nah, soft light ini adalah sumber cahaya yang jatuh ke permukaan subjek yang dibuat perbandingannya cahaya yang keras dan cahaya yang lemah cukupnya rendah. Jadi karena perbandingannya sangat kecil, cahaya menjadi rata sehingga bayangan akan terlihat halus atau tidak sama sekali. Jadi soft light ini bayangannya terlihat halus ataupun tidak sama sekali. Nah, contoh untuk soft light seperti ini. Jadi sebenarnya pencahayaannya sangat merata ya. Cuman yang terlihat pada objek yang tertentu yang anak-anak ini bayangannya hampir tidak kelihatan. Padahal kita bisa melihat bayangannya itu ada di bawah dekat kaki mereka. Lalu ini cahayanya merata. Ya ini, lalu ini. Nah, lalu ada 4 metode teknis pencahayaan itu ada direct light, ada reflect light, ada diffuse light. Nah, ada 3 metode pencahayaan ini. Yang pertama direct light itu adalah menerapkan jatuhnya sumber cahaya secara langsung di arah permukaan subjek. Nah, kalau untuk reflect light itu jatuhnya sumber cahaya tidak secara langsung tapi dengan mengarah ke bidang lain. Kalau diffuse itu cahayanya baur ketika sinar matahari tertutup awan, jadi kabut atau debu. Gitu. Jadi diffuse itu ada penahanan sumber cahaya yang difilter dari beberapa objek seperti kabut, awan ataupun debu. Nah, untuk direct light seperti ini. Jadi sumber cahaya yang jatuh tepat dari beberapa sisi yang bisa kita lihat sisinya itu cahayanya datang dari sebelah mana. Seperti truk ini, cahaya datang dari sebelah kiri truk. Lalu ini cahaya datang dari matahari mau terbenam. Lalu untuk reflect light, nah ini reflect light itu refleksi dari benda ya. Ini seperti kaca, air, dan granit. Lalu untuk diffuse light tertahan oleh kabut atau polusi atau udara seperti itu. Lalu ada pemanfaatan sumber cahaya. Yang pertama itu ada available light, artificial light, practical light, sama pictorial light. Jadi untuk available light-nya ini cahaya yang sudah ada di lokasi dengan kondisi permanen. Ya. Itu kondisi putaran waktu yang mempengaruhi cahaya bisa dimanfaatkan baik malam maupun siang. Kalau artificial light itu adalah cahaya buatan yang mampu dipakai atau memang khusus dibuat untuk kebutuhan pengambilan gambar, namun tidak menghilangkan kesan natural. Atau disebut dengan, lalu ada particle light yang cahaya yang kita dapati dari cahaya lampu meja, lampu jalanan. Lalu ada pictorial light. Ini pencahayaan dengan kesan beauty. Ada keseimbangan antara key light, fill light, dan backlight dan background light. Nah, untuk available light ini cahaya yang sudah ada di lokasi ya. Jadi memanfaatkan cahaya matahari. Ini cahaya dari matahari atau bulan yang tertahan di awan. Ini untuk artificial. Jadi memanfaatkan cahaya yang ada. Particle light. Lalu pictorial light.
Lalu untuk gaya pencahayaan itu ada high light, ada low key. Jadi perbandingan cahaya terang gelap kecil sehingga kontrasnya rendah. Lalu ada low key, perbandingan cahaya terang dan gelap besar sehingga kontrasnya tinggi. Perbedaannya gelap kecil dan gelap besar. Perbedaan dari antara kedua ini. Contoh high light-nya seperti ini. Kalau low light-nya seperti ini. Oke, untuk materi pencahayaan itu saja. Nanti materinya akan di-share di grup juga. Jadi diperhatikan. Jadi untuk ini adalah teknik-teknik pencahayaan untuk praktek